Kemudian dalam pembahasan-pembahasan seperti ini di komentar-komentar YouTube saya juga banyak dikatakan bahwasanya ini adalah hibah dan lain sebagainya, artinya didiskreditkan agar kita itu bagaimana tidak membahas mazhab Ba'alwi tersebut. Ini sangat menarik karena kita tentunya ingin selamat dunia akhirat. Apa yang tadi ditanyakan oleh Mas Jaka, bagaimana kita menyampaikan kebenaran dengan cara yang benar agar hasilnya benar. Maka saya pengen pencerahan bagaimana tuduhan tentang hibah dengan diskusi ini. Hibah yang pakai baik beda dengan hibah yang pakai hal. Kalau hibah pakai hal, saya tunggu dari panjenengan. Saya sedang merintis pondok pesantren di wilayah Kabupaten Tegal yang kita namai pondok pesantren Janur Wali Songo. Menunggu hibah dari panjenengan apa tuh? Yang kedua, riba. Dimaksud riba. Jadi riba itu kita orang Nusantara tentu tidak asing dengan sosok yang bernama Syekh Nawawi. Tapi yang dimaksud bukan Syekh Nawawi ini, tetapi Imam Nawawi Shahihul Azkar. Shahihul Azkar itu mendeskripsikan ada 6 riba yang dibolehkan. Teksnya karena saya kurang begitu apa, Islam adalah riba meningkat atau hakomah, innaha tubahu fi aswalin lil maslahat wal majus laha gharadun sahihun syar'iyyun la yumkinu usul ilaihi illa biha wa huwa ahadu sittati asbab. Ada 6 sebab. Yang pertama, dalam sidang perkara di hadapan majelis hukum. Kedua, dalam konteks pelaporan atas pelanggaran hukum. Ketiga, dalam konteks meminta fatwa atau nasihat. Keempat, dalam rangka memeringatkan atau mengingatkan ke halayak atau publik. Hati-hati, bocah baik doyan tolong. Yang kelima, doyan kertas doyan tolong. Sing kelima, di dalam kondisi di mana pihak tertentu melakukan kejahatan terang-terangan seperti minuman khamr dan lain sebagainya. Yang keenam, menandai seseorang dengan kekurangan fisik atau gangguan umumnya. Untuk identifikasi, oh, si A kucing budik gembel itu boleh. Padahal kan ketika kita bicara budik secara normal itu kan ketika jadi ada 6 hal yang dibolehkan. Sehingga format yang kita lakukan di dalam menyampaikan kajian atau informasi temuan Kiai Iman dari lebih 100, kalau Kiai Iman itu yang sudah di-tracking kitabnya itu 100 kitab lebih. Itu kita menggunakan metode education, memberikan informasi, memberikan pembelajaran kepada orang dan sifatnya tidak memaksa. Sing purun derek monggo, sing ora purun ya terserah. Cuma kemudian di lapangan menjadi tegas dan kelihatan keras ataupun galak karena diri lawan. Kalau itu nanti dalam 100 tanggal 3 tahun 2024 status itu anggur pengen ini sapa kancane ente atau sapa musuh ente gampang orang hamil cukup kowe digayu dialah diomongi sing paling kasar terus begini reaksinya gini. Anggur wong tersebut dialah dia jadi diganya digarap dibentak baik orang reaksi yakin bahwa pasti wongnya lagi diulangi itu
Itu ya, ini bahasa Sarepan. Nah, kalau hanya bisa penting, ente duduk. Saya akan melakukan tegangan ini. Asah curi, asah kolong. Ngaji dari kandang kebun. Itu bukan tesis, itu bukan karya ilmiah, tapi suara kentut. Ini narasi-narasi tadi dari gembong-gembongnya Habib. Itu bukan karya ilmiah, itu bukan tesis, yang ngomong Pak Rokim alias Habib Taufik Ketua RA. Kitab sama gede, meneliti ratusan kitab, cukup dibilang suara kentut. Apakah itu reaksi positif apa negatif menurut Anda? Kemudian disikapi dengan ngaji di kandang kebun. Siapa yang ngomong? Pak Licik. Kita kasih tegangan tinggi, terapi tegangan tinggi. Ini semua. Mulanya teman-teman di lapangan berusaha untuk bagaimana mengawal agar tesis dan kajian ilmiah Iman itu berjalan sampai ke masyarakat. Tetapi tantangannya amat sangat luar biasa. Saya yang orang lapangan kemarin tadi malam acara Ki Abbas kesalahan alhamdulillah lancar. Tapi yang nanti tanggal 29 kita lagi dipermasalahkan, di Tambun Kiai Iman diusir, kemudian di Banyuwangi Kiai Iman juga datang, nggak boleh naik panggung, di Gresik pengajian dihentikan, dan beberapa tempat termasuk di tanggal 10 Agustus tahun 2023 rombongan yang diduga di dalamnya ada keiman dikepung oleh 150 orang. 2 banser dipukulin, 1 mobil dihancurkan. Yang dipukulin 2 orang ini anggota banser. Yang dirusak adalah mobil pengurus NU Kabupaten Bekasi. Dan sudah disidangkan. Ternyata pelakunya yang pelaku Muhyiddin Suruhan Habib. Banyuwangi kemarin kenapa melakukan upaya untuk menggagalkan acara malam tahun baru dengan meniadakan Habib Syekh, karena sebelumnya Kiai Iman acaranya gede di lapangan Marot sama Kiai Imannya nggak boleh naik. Nah, kepenginnya kuingi Kiai Iman Toroli ya Kiai Habib Syekh aja. Tapi kemudian Pemda tetap ngotot Habib Syekh datang. Yuk nggak apa-apa. Toh kita sebenarnya ingin menuntut keadilan. Ketika Kiai Iman nggak boleh tampil, ya Habib Syekh jangan. Maunya kayak gitu, tetapi Pemdanya tetap mempersilahkan Habib Syekh datang, namun hanya kisaran paling 35 menit lalu Habib Syekh keluar dari area. Yang jelas bukan masalah ketidakhadirannya, tetapi dalam hal ini pemerintah masih belum sepenuhnya memperhatikan atas apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu saya berharap dengan pertemuan pagi hari ini di MUI untuk bisa kemudian mungkin tingkat di atasnya yang di Jawa Tengah sampai di pusat membuat suatu keputusan. Kalaulah mungkin keputusan secara satu lembaga institusi, saya melihat nggak mungkin. Karena tubuh MUI itu tidak hanya terdiri dari satu organisasi, macam-macam. Tingkat kota Belu yakin orang NU ada beberapa di luar MUI. Di Jawa Tengah saya yakin lebih dari 10 organisasi. Kalau di pusat lebih dari 20. Untuk satu MUI menyikapi NU nggak mungkin. Karena di pusat saya yakin NU ada di dalamnya. Nah, saya yakin itu. LDI ada di dalamnya, kemudian dan lain sebagainya ada di dalamnya. Ini mesti ada apa itu namanya keterikatan dengan beberapa stakeholder yang lain seperti Kementerian Agama, kemudian juga Kementerian HAM dan lain sebagainya. Mungkin ini yang selanjutnya di Misbah mungkin mau dari saya. Kita aja.
bahwa tadi yang sudah dijelaskan meskipun saja memang itu menangis sedikit bahwa kaidah kita untuk ini mengenai strategi gaya dengan tasawuf ini bahwa untuk menjelaskan itu harus memberikan tasawuf kalau tadi bahwa yang menjelaskan tentang nasabnya atau meneliti tentang nasabnya ke ahli dimasalahkan kepenyataan riba. Kalau kita lihat apa yang tadi disampaikan oleh Kiai Sarif dari Imam Nawawi yang paling berangkat itu adalah riba yang tidak haram karena untuk menjelaskan permasalahan di masyarakat kalau ada keliruan kalau memang benar nasabnya Habib itu benar apalagi kalau kita telah dalam ilmu ansab itu ada kriteria bahwa dunia Nabi itu ciri-cirinya ada beberapa ciri antara lain adalah mereka tidak hujah tidak kami dunia dan tidak menipu apalagi kami hutang bahwa ada yang mengusul tetap itu selalu bilang itu jelas dan saya pribadi itu mulai ragu dan keraguan itu mengkristal di dalam neraka itu ketika Hizkiyah mengatakan Gus Dur itu buta hati dan buta mata itu di situ saya mulai paham bukan keturunan Nabi yang asli sudah jelas. Lalu yang selanjutnya ada kaidah juga yang menyatakan bahwa taklid bahkan dulu hujan bayar haram. Kita taklid buta mengikuti bahwa wali keturunan Nabi hanya taklid tanpa melihat atau sudah ada hujah yang jelas kok masih taklid saja itu hukumnya haram. Maka balik bahwa kita harus berjuang per individu, per pulau penjaringan sejauh ini membagi masyarakat diperjuangkan bahwa keadaannya memang Habib itu bukan munasabah hanya konak-konak saja, hanya konak-konak. Harulah Al-Ali mengatakan ketika termasuk saya baru diingatkan oleh saudara saya ketika itu saya mendengar itu dia mengatakan sangat beruntung mayat yang disolati oleh keturunan Nabi dia Nabi keturunan Nabi tapi borong dan borong yang saya saksikan sendiri borongnya pun saya saksikan. Jadi walhasil belum dianggap menggol bahwa pendidikan kendel yang mati kecil yang mati kendel yang mati kecil yang mati suka kendel mati daripada kecil tetap lebih mati yang mati wani mati yang mati sing penak itu sing eling mati karena nyokap mati yang kudu neraka sing kulil hamqa walau lana murad ini katakan yang benar benar baik. Aku belum ingin kita kasih hujan anak yang bersiji itu berbeda pada saat ini para serangan jantung anak mulai raja kecil dihubungi masalah nomor karena kalau dianggap penulisan ini masalah nomor ini jadulnya kados boten sehat bila berbeda kurang tapi dulu ketika belum kena serangan jantung ketika ada yang macam-macam dulu di terowongan ada LDI macam-macam dengan masyarakat saya nomor pahit untuk maju perang bahkan langsung di lokasi tempat berkumpulnya orang-orang yang dari dulu langsung saya tapi sampai dibaca ini biasa ini biasa tapi memang itu ada saya mengakui ini bahkan yang itu juga ketika dia mendengar ada permasalahan di Tegal Sari di Terowongan dia datang melu
kurang gile bagus orang termasuk di Demak itu cek ombak terus ini kita hasil bahwa kita berjuang untuk mengatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Jangan lagi kita mau dibodohi oleh orang-orang yang tukang bodoh, apalagi dengan ajaran-ajarannya yang sangat sesat, menyesatkan. Maka kewajiban kita untuk selalu membimbing masyarakat. Bahkan kalau kita telah kembali di dalam aswal kita, karena Imam Dawiyun, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Ibnu Hajar Al-Haytami itu ahli fikih. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani itu ahli hadis. Ibnu Hajar Al-Asqalani berhubungan dengan Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami juga menyatakan yang bagi di kulli ahadin ayyakuna lahu hirun fi hadzal mazhab syarif wa dhabti hatta la yantasiba ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa sehingga bagi kita per individu harus mempunyai kecemburuan atas siapa saja yang mengaku keturunannya Nabi harus kita miliki. Dan ketika kita pilih kalau dari keturunan pasti beliau ini tidak akan mempermasalahkan pemilihannya. Tetapi ketika dipilih tidak terima sudah tidak maksudnya. Ngapain kita takut kalau kita punya emas murni lalu mau cek asliannya? Apa tidak takut kalau memang itu emas asli? Tapi kalau yang palsu pasti takut seperti mana lagi. Dia tahu kalau makanya mengeluarkan statement yang tidak masuk itu kayak bahwa adalah beliau dan menggunakan tidak tersebut Assalamualaikum warahmatullahi menginformasikan, tapi saya jumlah kitab saya membacakan ini 2 buku yang luar biasa. Kalau bisa ada dikatakan di kitab ini totalnya paling 11 juta. Ini kalau menurut ibu kitab Yesret dipajak Habib sedunia 3 iya, ada 46 judul kitab. Yang pertama adalah kitab Ibn, kedua Maqasid At-Talibiyin, yang ketiga Silsilah, 4 Tahdhibul Ajsam, 5 Al-Majdi, 6 Syajaratul Mubarakah, 7 Al-Fasli, 8 Al-Nasiri, 9 Muqtadah Talib, 10 Tobatul Nasibin, Sihab Al-Akhbar, 13 Al-Ashab, 14 Muqtadah Talib, 15 As-Suluk. As-Suluk ini adalah kitab tarikhnya Al-Majdi yang dijadikan rujukan Syekh Ali Abu Bakar Asy-Syakron sehingga tercipta terdesain bahwa Habib keturunan Nabi ini sumbernya dari kitab As-Suluk ini. 16 Al-Qahilah Al-Talibiyah, 17 Abna'ul Imam yang dipaksakan menjadi Alkitab abad 5 padahal bukan, tapi abad 2. Kemudian As-Sanatus Zakiyah, 19 Al-Muntaqor, 20 Bahrul Ansam, 21 Al-Kafi, 22 As-Sam'ani, 23 Al-Fatiz Zaman, 24 Al-Durar, 25 Kilat Al-Nahar, 26 Al-Akhdul Fakhir, 27 Tobatul Mas, 28 Al-Bahar, 29 Qudul Amas, 30 Tufatul Azhar, 31 Adabul Quds, 32 Tarikh Abdul Hamidi, 33 Al-Istizadah, 34 Asbibul Fuad, 35 Al-Masra'ul Rami, 36 Al-Burqatul
89 ini dijadikan sumber utama, namanya Al-Burqatul Muhitah. Al-Burqah mengambil dari Tarikh Al-Kasbi, namanya kitab As-Suluk. Tiga itu salah besar, tiga lama rosak itu dia penasaran, ini lengkap. Ini kitab baru, pengarangnya masih hidup dan komplit di sini secara detail, secara komprehensif tentang mekanisme pengisbatan nasab. Kemudian 39 coba